pemuda-pemudi, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah online Permuda pada hari ini. Yuk, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk berkat yang melimpah yang kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada saat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah pemuda secara online. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah serangkaian ibadah online pada hari ini dari awal hingga akhirnya, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Kami semua boleh diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah online pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dan bertahtalah.
Puji Tuhan buat teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat yang berasal dari Tuhan, minta kebijaksanaan untuk kita dapat mengerti dan memahami setiap rencana Tuhan, setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, boleh kita kita praktekkan, boleh kita aplikasikan, ataupun boleh kita bagi terhadap teman atau sesama kita dimanapun siapapun mereka. Kita tetap terus berbagi agar boleh kita dapat diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami ada di tempat ini bukan hanya karena kami kuat, kami berada, kami boleh mampu, kami percaya semuanya hanya kebaikan Tuhan yang ada kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kekuatan, kesabaran untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan dapat kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Nah, yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat ke-12 sampai 15. Nah, di sini saya bacakan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajut. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, ini dari ayat yang ini, ayat 12 sampai 15, dengan perikop atau tema kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, ini juga disampaikan sebelum menjelang hari kemerdekaan, dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukan kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab. Nah, ada hal-hal yang harus kita lalui sebagai warga negara yang harus bertanggung jawab. Hal-hal yang harus kita lakukan atau sikap yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang harus bertanggung jawab, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, kita sebagai orang percaya harus mengisi kemerdekaan itu dengan, pertama, kita harus melakukan atau mensyukuri kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan. Amin. Kita harus mensyukuri, bersyukur kepada Tuhan
Indonesia ini dimerdekakan oleh Tuhan. Dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kemerdekaan dalam hidup kita, apa yang akan terjadi ke depannya? Mungkin semua akan menjadi berantakan. Semua tidak menjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah. Nah, untuk itu mari kita pergunakan anugerah Tuhan ini untuk kita menjadi orang yang percaya, melakukan kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab. Mari kita gunakan ini, karena kesempatan yang Tuhan beri itu sangat berharga dalam hidup kita. Amin. Kesempatan yang Tuhan beri itu sangat berharga dalam hidup kita. Menceritakan tentang suatu kemerdekaan ini, kalau secara umum kita ceritakan, pasti kita menceritakan tentang kemerdekaan negara-negara yang ada di dunia, atau kemerdekaan dengan negara-negara yang ada di manapun berada. Pasti kita akan menceritakan, oh, negara ini udah merdeka, negara itu udah merdeka. Ya, itu cuman hanya sekedar kemerdekaan yang di dunia, kemerdekaan secara duniawi. Kalau kita melihat kemerdekaan yang sesungguhnya itu seperti apa? Kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan di mana Tuhan telah mengorbankan mengorbankan dirinya di kayu salib, telah mengorbankan tubuhnya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Kalau kita melihat secara pandangan manusia, kemerdekaan itu hanya kita kaitkan dengan kemerdekaan negara-negara dunia. Tapi kita tidak melihat kemerdekaan itu secara rohani. Kalau kita lihat kemerdekaan itu yang sempurna adalah kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin kehidupan kita banyak percaya kepada orang lain, banyak mendengar dari orang lain, kemerdekaan ini kemerdekaan ini hanya kemerdekaan secara dunia, negara-negara, bukan secara kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat yang percaya, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana bingung untuk mengerti kemerdekaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, ini kita harus cari tahu, ini harus kita ini harus kita ingat bahwa kehidupan kita ini siapa yang bertanggung jawab. Kita harus mengerti semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu juga berharga. Dengan cuma-cuma Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Nah, lewat pengorbanan Tuhan, kita boleh dibebaskan, kita boleh dilepaskan, kita boleh ditebus oleh Tuhan lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan inilah saya katakan tadi, lewat pengorbanannya, lewat kasih sayangnya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Inilah pengorbanan yang sesungguhnya, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita. Ini kemerdekaan bagi kita sebagai umat-umat yang percaya, sebagai orang Kristen yang selalu setia di dalam Tuhan. Nah, untuk itu mari teman-teman yang diberkati Tuhan, untuk itu kita
kita harus melakukan atau mensyukuri kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan. Walaupun kita kembali ke kemerdekaan negara kita, negara Indonesia, ketika perang dunia dahulu, perang dunia kedua terjadi, itu karena Tuhan yang mengizinkan peperangan terjadi, tetapi Tuhan ada rencana yang indah yang Tuhan ingin juga perlihatkan dalam setiap umat yang ada di muka bumi ini lewat peperangan yang ada. Kenapa? Ketika Tuhan yang melakukan, Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, lewat Tuhan yang melakukan ini, Dia akan bertanggung jawab. Dia menggerakkan negara-negara besar, negara-negara yang mempunyai sekutu, ini boleh membebaskan negara-negara yang ada yang dijajah oleh negara-negara lain. Nah, kita sudah melihat sejarah-sejarah dahulu, peperangan-peperangan dahulu lewat negara-negara adik kuasa, negara Amerika, Indonesia boleh dibebaskan lewat juga pemboman yang ada di negara Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu mulai kesempatan untuk bangsa Indonesia mengibarkan bendera kemerdekaan, bendera merah putih untuk sebagai tanda Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, itu bangsa Indonesia ini sudah mensyukuri, menggunakan kesempatan ketika bangsa Jepang mundur, ketika bangsa Jepang sudah dalam keadaan atau posisi yang sudah kalah dengan dua kota yang sudah dibom, kota terpenting juga di negara Jepang. Ini Indonesia ini sudah mulai menggunakan kesempatan mereka untuk menyatakan kemerdekaan negara Indonesia ini. Nah, mulai dari situlah mereka bergerak, boleh mereka menggunakan kesempatan ini supaya bangsa Indonesia merdeka. Nah, seperti itu juga lah kehidupan kita. Mari teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan tetap terus pergunakan kemerdekaan yang ada dengan tanggung jawab kita. Untuk itu kita mari andalkan Tuhan supaya kehidupan kita boleh tetap terus ada di dalam Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus bertanggung jawab, harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, mari kita harus rela hati kita, kita harus merendahkan hati kita untuk kita dapat melayani Tuhan, siapapun kita, atau baik hamba atau bukan hamba. Tetap jika Tuhan sudah kalau Tuhan sudah memilih kita, itu tandanya Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan, sudah memberikan kita sesuatu yang berharga dalam hidup kita, dan kita harus bertanggung jawab ini. Pertanggungjawaban ini kita harus lakukan. Dengan apa? Kita harus mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Nah, ini kita harus terus simpan, kita harus ingat bahwa pengorbanan Tuhan itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat dibilang lebih dari apapun, lebih dari apapun. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, pergunakanlah kesempatan yang ada agar hidup kita tetap terus dipelihara oleh Tuhan, tetap terus dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita boleh juga memerdekakan orang lain yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengerti tentang siapa Tuhan itu. Itu yang yang Tuhan ingin kita untuk memerdekakan orang yang ada di luar sana. Puji Tuhan, ini sangat-sangat luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang
memang sangat-sangat menarik untuk disampaikan. Jadi kita harus tahu apa arti dan tujuannya, apa maksudnya, kemerdekaan ini yang sesungguhnya seperti apa, kemerdekaan yang sesungguhnya itu bagaimana. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin kita tetap terus ada di dalam Tuhan, dan boleh Tuhan tetap terus melihat setiap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan tetap terus ada di dalam Tuhan. Boleh kita dipelihara, diselamatkan oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, ketika kita mengalami bahaya, pasti ada jalan keluar. Tuhan yang membukakan itu, bukan kita. Tuhan yang membukakan itu, bukan kita. Percaya saja, percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, dalam bangsa Israel ada perintah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka di bangsa Israel ini lewat pimpinan, lewat Musa. Bangsa Israel boleh menerima 10 perintah Allah. Lewat Musa, bangsa Israel boleh menerima 10 perintah Allah, yaitu kalau kita kenal sekarang, yaitu 2 loh batu. Di Alkitab juga udah dibilang 2 loh batu yang diberikan kepada bangsa Israel dan dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Nah, pada saat itu juga posisi bangsa Israel itu sudah dalam keadaan merdeka, dalam keadaan bebas, tidak terikat dengan penjajahan, tidak terikat dengan negara Mesir. Boleh mereka pergi dengan bebas, dan boleh mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kenapa harus Tuhan berikan ini kepada kita? Agar kita boleh melihat nyata kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-12, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, di sini pada ayat yang ke-12 di sini saya ambil karena di situ berkaitan dengan hari Sabat. Karena di situ berkaitan dengan hari Sabat, jadi saya sampaikan Sabat adalah suatu peringatan atau memperingati hari kemerdekaan bangsa Israel. Hari kemerdekaan bangsa Israel yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah mengalami kelepasan dan kemerdekaan yang luar biasa berasal dari Tuhan. Amin. Nah, ini sangat luar biasa kalau saya kaitkan lagi dengan tentang penjajahan di perang dunia kedua. Ini seperti sama juga dengan penjajahan, tetapi ini memang saya bilang mirip lah, tetapi untuk berbeda, waktunya berbeda. Jadi bangsa Israel mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia juga seperti itu. Mereka mengalami kebebasan dan kelepasan dari penjajah asing. Nah, bukan karena kekuatan mereka, tetapi itulah karya Tuhan. Kenapa selalu dikaitkan dengan Tuhan? Karena kita percaya Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di luar sana, ada orang-orang yang ada dimanapun berada, dan karya Tuhan itu tetap luar biasa, tetap nyata dalam setiap kehidupan bangsa yang ada, bangsa-bangsa manapun yang boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Mungkin kalau kita lihat orang-orang yang
ada di negara atau dimanapun berada, mereka tidak tahu atau tidak mengerti kenapa bangsa ini bisa merdeka. Mungkin tidak timbul pertanyaan kenapa bangsa ini sudah merdeka, kenapa bangsa ini boleh dimerdekakan lah. Karena itulah rencana Tuhan, sulit dipahami oleh manusia. Itulah rencana Tuhan yang sulit dipahami oleh manusia. Karena manusia seringkali yang memikirkan kesenangannya sendiri, memikirkan kehidupannya sendiri, dan boleh melihat ya sana sini, boleh bebas sana sini. Ya, mereka tidak mengingat bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Karya Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin tidak sampai mengingat itu, ataupun mereka hanya bingung dengan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, itulah rencana Tuhan. Tetapi jika kita ingin mendapatkan jawaban yang demikian, kita belum mengenal, pada saat kita belum mengenal Tuhan, kita boleh mencari hamba-hamba Tuhan di mana berada. Lewat mereka kita boleh mengenal, lewat mereka kita boleh tahu karya Tuhan, anugerah Tuhan. Ataupun kita juga mungkin Tuhan menyuruh orang-orang yang ada di dekat kita, lewat mereka boleh menyampaikan kepada kita. Itu semua hanya kasih karunia Tuhan. Lewat saudara kita, teman-teman kita, tidak terkecuali. Nah, itulah teman-teman yang diberkati Tuhan, itulah sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita harus mengingat Sabat itu, kita harus mengingat bahwa kemerdekaan yang bertanggung jawab itu berharga yang kita lakukan. Amin. Yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Di sini saya mengambil Sabat. Kenapa Sabat itu penting? Karena karena itulah Sabat merupakan tempat bagi bangsa Israel untuk mereka bersyukur dan berbakti kepada Allah. Nah, ini memang luar biasa karena mereka mengandalkan Sabat ini atas Tuhan sampaikan, gunakan Sabat itu untuk berbakti, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena inilah rencana Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma bangsa Israel, tetapi bagi kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kedua, menikmati kemerdekaan dalam sikap hidup yang benar. Amin. Menikmati kemerdekaan dalam sikap hidup yang benar. Ini terdapat dalam ayat yang ke-13. 6, saya bacakan ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Sabat telah menjadi gaya hidup orang Israel, baik secara agama maupun secara sosial. Dan tetapi juga Sabat ini bisa berujung kepada praktek keagamaan yang membelenggu umat Allah. Amin. Ini bisa berujung kepada praktek keagamaan yang dapat membelenggu umat atau jemaat Allah. Kenapa? Karena Sabat ini bisa mereka lakukan melalui ritual-ritual keagamaan,
keagamaan-keagamaan duniawi, keagamaan-keagamaan yang seperti yang sudah kita dengar, kita lihat, penyembahan-penyembahan berhala atau pemujaan-pemujaan. Nah, itulah yang dapat membelenggu setiap kehidupan umat-umat yang ada, umat-umat Israel. Pada saat itu juga bangsa Israel membuat suatu lembu emas dan mereka menyembah kepada patung ini. Nah, itulah dibilang hari Sabat yang mereka gunakan untuk praktik-praktik keagamaan yang membelenggu umat Allah. Nah, lewat inilah Allah tidak menginginkan bangsa Israel untuk melakukannya, menyembah Allah lain selain Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Nah, tetapi kita harus melainkan itu, tetapi kita harus menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, seperti kita melakukan kemerdekaan menolong setiap orang, membantu setiap orang. Itu hal-hal yang mendasar dalam hidup kita untuk kita dapat memberikan kemerdekaan ini kepada orang lain melalui sikap kita, melalui tindakan kita, untuk kita dapat hidup benar, untuk kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan ingin sampaikan, inilah yang ingin Tuhan tetap terus taruh di dalam kehidupan kita lewat lewat hal-hal ini yang ingin saya sampaikan. Percayalah, ketika kita melakukannya, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Pasti Tuhan akan tolong. Nah, yang ketiga, memelihara kemerdekaan dengan memberi dampak. Pada ayat yang ke-14, kita lihat pada ayat yang ke-14. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Puji Tuhan. Yang ketiga, menikmati kemerdekaan dalam sikap hidup. Maaf. Yang ketiga, memelihara kemerdekaan dengan memberi dampak. Nah, hari Sabat bukan saja berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Hari Sabat ini, hari Sabat ini adalah hari ketujuh, hari pemberhentian Allah bekerja. Dan begitu juga kita bekerja. Amin, bisa dipahami? Nah, terus selain Sabat ini, bukan saja kita berhubungan dengan Allah, tetapi kita juga harus berhubungan dengan sesama kita, siapapun mereka. Kita tidak boleh memandang mereka yang rendah, kita tidak boleh memandang mereka yang tinggi, atau siapapun mereka. Kita semua sama. Jangan pernah, saya mau sampaikan, jangan pernah menganggap sesama kita itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Tidak, kita semua sama, kita memiliki kelebihan, kita memiliki kemampuan yang sama, kita memiliki kekurangan yang sama. Walaupun karakter kita berbeda, tapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita adalah karakter Allah yang dibentuk oleh Tuhan, ciptaan Tuhan yang sama, yang memiliki karakter yang berasal dari Tuhan. Nah, untuk itu kita harus dapat mewujudkan kemerdekaan dengan bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab, terutama terhadap orang lain, atau terhadap diri kita juga sendiri, atau terhadap juga kepada Tuhan. Karena kita harus ini adalah suatu perhatian dalam setiap kehidupan kita
kepada diri kita, kepada sesama kita, kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan. Untuk kita dapat untuk kita dapat bersama-sama, bekerja sama, saling menolong. Yang saya katakan tadi pada hal yang kedua, untuk saling menolong atau saling membantu atau apapun kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang merdeka, yang bertanggung jawab. Nah, kita juga dapat melakukan, dapat memelihara lingkungan kita. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat mendasar atau hal yang kecil lah kalau kita pikirkan, kalau kita lihat, ini adalah hal-hal yang kecil. Tetapi jangan memandang hal-hal yang kecil ini, ya udah kita udah nggak, ya udah kalau ada sampah di situ ya biarin aja. Nanti kok saya nanti sebentar nanti. Tapi nyatanya tidak. Sampai sekarang, sampai besoknya itu pun tidak ada dia melakukan. Mari kita lakukan bersama-sama dengan bertanggung jawab, dengan hati kita, hati yang digerakkan oleh Tuhan untuk kita dapat bersama-sama memelihara lingkungan di sekitar kita, agar ataupun bergotong atau apapun yang kita kerjakan di lingkungan masyarakat itu boleh kita lakukan, agar kita boleh diberkati, diberikan berkat dan menjadi berkat bagi gereja pertama, kedua bagi masyarakat, ketiga bagi negara. Amin. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana bertanggung jawab itu, bagaimana kemerdekaan itu. Nah, inilah yang sudah saya sampaikan. Tapi ini bukan saya sendiri. Ini Tuhan yang Tuhan yang kasih, bukan saya. Jangan pernah menganggap saya jangan pernah mengatakan bahwa saya, kamu pintar ya, kamu bisa berkata-kata atau kamu bisa ya. Sudah ya, kamu udah pokoknya deh kamu hebat. Tidak, saya tidak memerlukan kehebatan, tapi saya memerlukan Tuhan, karena Tuhan itu lebih dari segalanya. Karena Tuhan itu bisa memberikan saya hikmat, memberikan saya kebijaksanaan dalam hidup saya, dan saya boleh sampai saat ini Tuhan pelihara. Tuhan tetap terus menjaga saya. Apapun yang menjadi keinginan atau pergumulan saya, Tuhan yang mendengarkan, dan saya percaya itu semua. Dan saya bersyukur ketika saya jadi hamba Tuhan, sangat luar biasa saya diberkati. Saya tetap mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun resikonya, saya taruh di dalam tangan Tuhan, saya andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya, banyak sesuatu yang saya lihat dengan pandangan saya sendiri yang terjadi di depan saya, itu sangat menggerakkan hati saya untuk tetap terus berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, inilah Tuhan ingin sampaikan juga kepada teman-teman yang ada. Nah, teman-teman tetap terus ada di dalam Tuhan, teman-teman tetap terus ada di dalam anugerah Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap terus berkenan dan tetap terus pelihara teman-teman yang ada, dan dalam segala pekerjaan atau usaha yang teman-teman lakukan sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar apapun yang menjadi profesi, tetap andalkan Tuhan. Jangan biarkan diri kita sendiri dibelenggu oleh hal-hal atau diikat oleh hal-hal yang
tidak diinginkan oleh Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan itu ada. Walaupun kita tidak dapat melihat, tetapi namun percaya. Amin. Puji Tuhan. Ini ada hal yang terakhir ingin saya sampaikan, yaitu negara kita telah mengalami dan menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Ini kesan penutup saya, ini pesan penutup saya. Ini merupakan pesan penutup saya, dan sekaligus ada pertanyaan. Nah, tapi pertanyaan ini nggak usah dijawab karena mungkin kita harus tetap terus lakukan dalam setiap kehidupan kita. Boleh jawab dalam diri sendiri. Nah, negara kita telah mengalami dan menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Untuk itu, selain kemerdekaan NKRI, pernahkah kita juga kita menggunakan kemerdekaan dengan bertanggung jawab? Inilah pertanyaan yang saya sampaikan kepada teman-teman pemuda yang ada. Tidak usah dijawab, tetapi kita harus pahami, kita harus mengerti bagaimana kemerdekaan yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Walaupun ada sedikit yang kalau dibilang atau yang tidak dipahami atau belum dimengerti, tetap juga kita bersama mengandalkan Tuhan agar boleh dipahami. Mungkin setiap manusia itu, setiap apa yang diucapkan itu belum bisa dimengerti oleh orang lain. Kadang orang lain menanggapi seseorang dengan cepat, tapi dia tidak menanggapi bagaimana intinya itu untuk dia dapat mengerti. Nah, inilah kita harus pikirkan baik-baik, kita harus mengerti baik-baik agar supaya kita tidak salah jalan, tidak salah mengucap, tidak salah melakukan. Amin. Karena perkataan itu menentukan setiap kehidupan dan karakter kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman pemuda yang ada. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Walaupun sedikit ada yang tidak baik atau ada pun gangguan atau sedikit apapun, Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang selalu membuat kami tetap terus memahami segala pekerjaan Tuhan lewat penyampaian kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami terus pengertian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berkati dimanapun berada Tuhan, ataupun pelayan yang juga ada di tempat ini Tuhan. Engkau pelihara berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang luar biasa yang boleh hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh bernafas sampai saat ini semua hanya karena pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah secara online Tuhan. Ini semua hanya berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan, baik dari pusat Tuhan sampai pemerintah daerah Tuhan. Terlebih khusus Tuhan kami berdoa untuk pemerintah Kota Bogor Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan.
mengambil setiap keputusan Tuhan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bangsa Indonesia Tuhan boleh menjadi bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah Tuhan, para tenaga medis dan satuan pendukung lainnya yang terlihat ataupun yang berdoa Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu ada atas mereka Tuhan. Ya Tuhan, berkati Tuhan pasien COVID-19 yang sudah positif ataupun masih dalam pengawasan Tuhan. Biarlah terjadi kesembuhan ilahi Tuhan, terjadi pemulihan seturut kehendak Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rakyat Indonesia Tuhan, biarlah dipulihkan, dimenangkan bagi kerajaan surga Tuhan. Diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi pandemi saat ini, serta bertahan dalam iman pengharapan kepada Engkau Tuhan. Mereka yang masih harus bekerja Tuhan, mencari nafkah Tuhan, baik yang tetap keluar rumah ataupun kerja dari rumah Tuhan, biarlah tetap dalam perlindungan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan dengan adanya pandemi ini Tuhan boleh memulihkan setiap umat-Mu Tuhan, boleh menjadi satu proses yang baik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala sidang, para hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh misionaris di seluruh pelosok Indonesia ataupun di dunia Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Jikapun ada kendala saat ini harus beribadah secara online, biarlah tetap ada dalam urapan Tuhan dan tetap ada dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang GPDI Tiberias Bogor Tuhan, serta wakil-wakil gembala dan pengerja. Biarlah kuasa-Mu ada atas mereka Tuhan, biarlah urapan-Mu ada terus atas mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tuhan, baik keluarga besar GPDI Tiberias Bogor ataupun gereja lainnya Tuhan. Biarlah kami tetap satu Tuhan, seperti Engkau adalah satu. Kami bersama-sama Tuhan, bergandeng tangan Tuhan, untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, baik orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah ada dalam perlindungan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, mereka berada Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap berharap kepada-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu ada atas kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebangkitan rohani orang-orang muda yang mencari Engkau. Bila orang muda yang memiliki kasih kepada Engkau Tuhan, kepada sesama Tuhan, orang muda yang kuat dan dengan ketaatannya kepada Tuhan di seluruh dunia, orang muda yang masih jauh kepada Engkau Tuhan, biarlah berasihan-Mu ada mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali ke jalan kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk GPDI Tiberias Bogor Tuhan, baik yang di Bogor atau yang di luar kota, biarlah dalam perlindungan dan penyertaan Engkau Tuhan, baik yang kuala ataupun yang bekerja, biarlah ada berkat rahmat yang melimpah bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk koordinator pemuda dan pengurus, biarlah selalu ada dalam kesatuan hati, bekerja bagi Engkau Tuhan bersama-sama dengan umat-umat-Mu Tuhan dalam melayani orang-orang muda. Biarlah kuasa-Mu ada atas mereka Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa syafaat. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Let's check it out. Tema kita di bulan Agustus ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab.
Tema ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13, dan karena itu Instagram tiberias.youthbless selalu menyediakan trivia tentang Galatia supaya aku dan kamu semua tahu tentang Galatia lebih banyak lagi. Karena itu jangan lupa untuk cek Instagram kita ya. Kita juga ada grup meeting loh. Di dalam grup meeting itu kita sama-sama belajar firman Tuhan, dan gak hanya belajar, kita juga bersama-sama berjuang untuk mengaplikasikannya. Karena itu, yuk join grup meeting. Kalau teman-teman belum join, bisa langsung DM ke Instagram kita @tiberias.youthbless atau isi link di biodata yang tertera ya. Oh ya, jangan lupa untuk ikut Youth Prayer Conference setiap hari Rabu lewat Google Meet jam 18.30. Teman-teman yang ingin dibantu dalam doa juga bisa mengisinya di link yang tertera. Dan Sabtu depan kita akan ada ibadah pemuda secara online, dan teman-teman bisa akses ibadahnya lewat kanal YouTube Tiberias Youth Bless jam 5 sore. Jangan lewatkan ibadah pemuda ya. Oh ya, ada informasi penting nih. Tiberias Youth Bless membuka kesempatan untuk teman-teman yang rindu untuk melayani. Yuk kita isi masa muda kita dengan melakukan pekerjaan baik, saling mengasihi, serta melayani Tuhan dan sesama. Ada tim digital, tim pemerhati, tim kreatif dan acara, dan juga tim pelayanan mimbar. Yuk teman-teman gabung dalam tim-tim tersebut sesuai dengan talenta yang Tuhan beri untuk teman-teman. Are you the one? Selamat ulang tahun untuk pemuda-pemudi yang berulang tahun. Semakin dewasa, semakin setia, dan tetap menjadi berkat dan teladan di mana berada ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu aja pengumuman untuk hari ini. Semangat untuk teman-teman yang bekerja maupun berkuliah secara online ataupun yang pergi keluar rumah. Stay safe, keep praying, and read the Bible. God bless you all. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami, orang-orang muda-mu Tuhan, terus senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan mari Tuhan, jadikan saat-saat ataupun suasana seperti ini, kami anak-anak muda-mu tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Kami tetap terikat satu dengan yang lain dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Doa buat anak-anak muda-mu, baik yang ada di Bogor ataupun di luar kota, entah yang sedang kuliah, entah yang baru saja menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang akan segera memulai kantor yang baru Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Engkau juga berkati kami yang sudah di dalam pekerjaan yang Kau percayakan. Jadikan kami orang-orang yang berkualitas dan yang produktif. Demikian juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi terang-Mu. Jadikan dengan apa yang kami lakukan ada sesuatu yang baik yang membuat orang menjadi diberkati. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami bersama dengan si isi pastori. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan peliharakan kerendahan hati mereka untuk terus melayani Engkau untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh stafnya. Tuhan menolong dan memberkati sehingga bangsa ini diatur dengan hati yang takut akan Engkau dan nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingat untuk orang tua dari setiap anak-anak muda-mudi di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan apapun yang dilakukan, semua untuk hormat bagi nama Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.